Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi, ini materinya melanjutkan materi yang kemarin, yang minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Pertama, ceramah yaitu menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua itu ada pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yaitu ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Yang terakhir ada khotbah. Khotbah di sini ialah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Baik, Ibu lanjutkan. Di sini kita akan membahas lagi tentang struktur teks ceramah. Dalam berceramah, tentunya kita akan menentukan atau mengetahui struktur terlebih dahulu dalam berceramah. Baik, di sini pertama itu pembuka, yang berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua ada isi. Isi di sini berupa ranakan argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen berceramah. Yang terakhir tentunya ada penutup. Penutup merupakan penegakan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua lama sebagai sapaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasmes, majas, kesantunan berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebagai akibat argumentasi. Contohnya itu ialah dengan demikian, akibat, oleh karena itu, maka sebab, dan karena. Lanjut, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memperhatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Yang terakhir itu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Baik, kita lanjutkan. Ciri teks ceramah. Pertama itu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang terakhir, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Baik, kita lanjutkan langkah menulis teks ceramah. Pertama itu menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah,
Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka.